Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan. Abah Safwan hari ini berada di Kampung Kasih Sayang. Ini kampungnya unik ya, betul-betul kehidupannya beda dengan di tempat tinggal kita. Di mana di kampung ini orang betul-betul hidup merasa gembira, hidup merasa bermanfaat. Inilah dia kampungnya, Kampung Kasih Sayang. Kita akan coba nanti mewawancarai Tuan Imam. Assalamualaikum. Gini lah, Welin. Halo, Assalamualaikum. Benar. Dia Bu, udah bebas ya. Bu Anim. Sampai di sini Kampung Kasih Sayang. Indah sekali tempatnya. Lala. Itu. Oke. Halo, Abah. Selamat datang lagi. Kanjus. Nonton di YouTube abang lah yang di CNN itu kan, Oh iya. Yang wawancara CNN. mengenai Kampung. tahu kampung ini. Hari Senin nanti ada lagi, tapi dari TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Abah Safwan. Hari ini Abah Safwan ada di Kampung Marfah. Lebih kerennya lagi Kampung Kasih Sayang. Abah sudah berulang kemari. Tapi ada sebuah kerinduan yang terus memanggil. Nggak tahu kenapa. Asal sudah sampai kemari kayaknya plong. Segala macam urusan yang ada di luar begitu nyampe di sini adem tentrem. Kemudian kayaknya andai kata pulang dari sini itu jauh lebih fresh. Kenapa? Abah Safwan di Kampung Marfah ini atau Kampung Kasih Sayang ini bertemu dengan orang-orang yang bertuah. Datang disambut dengan senyuman, pulang diiringi dengan senyuman. Ini kampung memang keren. Hari ini Abah Safwan bersama Tuan Guru, Tuan Imam. Beliau ini adalah orang yang mengendalikan Kampung Marfah ini, yang mengurusin Kampung Marfah ini. Jangan tanya tuanya, tapi tanya barokahnya. Ini luar biasa. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke Tuan Imam. Assalamualaikum Tuan Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa ya. Saya dengar ada hari raya kedua nampaknya. Hari raya pertama katanya Idul Fitri. Kemudian dilanjutkan dengan puasa 6. Hari Kamis ini hari raya. Apa betul? Insyaallah. Alhamdulillah. Ini keren habis. Hari raya di Kampung Marfah ini 2 kali. Wajib dan sunat. Ini sunatnya mungkin. Puasa Senin Kamis. Jadi ini hari rayanya. Alhamdulillah saya merepotkan Tuan Imam hari ini. Saya bawa keluarga, bawa anak, cucu, besan, menantu. Kami lengkap semua ada di sini. Kenapa? Saya ingin bercerita kepada mereka ada sebuah kampung yang sangat luar biasa yang selalu memanggil saya dalam kerinduan. Nah, jadi kami kumpul dan semuanya menyaksikan kami kumpul di sini. Ada sedikit yang mau saya tanyakan Tuan Imam. Kapan mulai pertama berdirinya Kampung Marfah ini dan bagaimana cara berdirinya? Jadi kampung kita ini berdiri daripada tahun 2012. 2012 ya. Pada tahun 2011 itu ayah daripada saya berpulang sebagai guru daripada mereka yang bersama saya sekarang. Nah, maka tahun 2012 mereka datang kemari meminta saya untuk meneruskan memimpin mereka seperti bagaimana Tuan Guru memimpin. Memang diminta khusus ya? Diminta khusus oleh mereka. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi dengan beberapa persyaratan yang Tuhan berikan kepada mereka, jika mereka mau mengikuti Tuhan itu, setelah mereka sepakat dengan persyaratan-persyaratan yang saya berikan dan mereka menyanggupinya,
Maka disitulah baru saya mau menjadi pemimpin mereka. Oh, Dan apa saja tuh persyaratannya? yang pertama persyaratannya saat mereka menjadi pengikut saya, mereka harus wajib patuh dan taat terhadap apa yang saya perintahkan dan meninggalkan apa yang saya suruh tinggalkan. Nah, itu. Dan yang kedua adalah mereka wajib mencintai manusia dan alam ini. Manusia dan alamnya. Ya, karena Allah menciptakan alam untuk manusia, tapi diperintahkan Allah manusia ini untuk menjaganya. Dan kemudian tidaklah dia bisa menjaganya sendiri. Nah, maka dia harus bersama-sama. Maka dia harus menjalin cinta dan kasih sayangnya kepada sesama. Maka namanya ini Kampung Kasih Sayang. Awal pertama berdiri ini langsung saja ya di bawah kendalinya Tuan Imam. Berapa jumlah penduduknya? Sekitar 1.600-an. 1.600-an. Kemudian apa saja yang mereka kerjakan di kampung ini? Ada bermacam-macam sektor yang di sini seperti peternakan, perikanan, pertanian, industri, pendidikan, perdagangan dan kesehatan. Oh, lengkap ya? Insya Allah. Walaupun kecil, insya Allah cukuplah untuk menjalani kehidupan di sini, di kampung kita ini. Kalau sekolah dia dari kelas-kelas berapa aja? Dari TK, PAUD ya sampai SMA. Sampai SMA. Setelah SMA, jika mereka ingin melanjutkan pendidikan, apa yang mereka harus lakukan? Sebagian yang melanjutkan ada ke perguruan tinggi untuk sebagai tenaga pengajar, ada yang di negeri maupun swasta. Kemudian untuk biaya kehidupan di sini seperti apa? Karena saya dengar di sini semuanya yang hidup di sini bekerja secara ikhlas. Seandainya dalam pekerjaan itu ada menghasilkan uang, mereka mengumpulkannya di Baitul Mal. Seperti apa bentuknya ini? Jadi kita berjalan dari sebuah sektor-sektor yang ada itu dengan kerjasama, kemudian hasil dari sektor itu kita masukkan ke Baitul Mal dan disitulah diolah untuk kepentingan kebutuhan kita semuanya. Itu. Jadi semua hasil daripada sini yang dibawa keluar dijual, hasil daripada penjualan itu seluruhnya masuk Baitul Mal. Seluruhnya masuk. Seluruhnya masuk. Jadi boleh bilang penduduk di sini memang bekerja dengan ikhlas, tak ada penerima bayaran ya. Ya, insya Allah begitu. Dan mereka pun tidak banyak memikir tentang dunia lagi. Yang saya dengar katanya kalau pagi tinggal bawa rantang saja ke dapur umum. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, sudah ditampung oleh dapur umum. Kemudian rumah yang ada di sini A sampai Z semua bentuknya sama. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kita bersepakat ingin hidup bersama dan dalam keadaan sekarang ini baru seperti itulah keadaan yang bisa kita bangun, maka itu yang harus diterima. Tidak ada yang lebih, semuanya sama ya? Tidak semua juga sama seperti, tapi mayoritas semuanya sama. Hampir semuanya sama, tidak ada perbedaan. Tapi ada juga yang sudah mulai peningkatan untuk dibangun satu persatu yang lebih baik daripada yang ada. Begitu. Itu dari Baitul Mal semua ya? Disesuaikan dengan keuangan yang ada di Baitul Mal. Yang penting sabar, tunggu giliran, pasti akan kebagian. Begitulah. Alhamdulillah. Kemudian kalau kita lihat lagi ya perkembangan di sini, orang sudah masuk kemari, mungkin terjadi perubahan dalam pemikiran dirinya. Jika dia ingin keluar, ya silahkan. Oh ya? Tidak dipaksakan. Boleh keluar begitu aja? Boleh. Begitu. Jadi Tuhan tak pernah memaksakan atau mengajak untuk siapa yang masuk ke dalam. Jika punya keseriusan hati dan kesungguhan dan keyakinan untuk tinggal di sini, Tuhan tidak bisa melarangnya. Yang penting dia bisa mengikuti segala peraturan yang ada di sini. Dan jika mungkin yang dia rasakan di sini itu tidak sesuai ataupun tidak ingin mencari yang lebih, yang dia rasa didapatkan di luar, ya itu tidak juga. Bismillah, silakan. Bismillah. Oke. Begitu. Seandainya dia tinggal di sini ya, bersama anak-anak, kan pada umumnya dia bawa anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya mendapat pekerjaan di luar. Bagaimana tentang keadaan di sini? Dia tinggal di sini sama orang tuanya, tiba-tiba dia berkembang anaknya tamat SMA, kuliah, dapat pekerjaan di luar. Dia bebas tinggal di luar. Jangan ada masalah, pilihan. Jadi Tuan Imam itu hanya memberikan motivasi baik secara sosial maupun agama kepada mereka, dan saat mereka nanti mau menjalani kehidupan mereka dengan pemikiran mereka, yaitu pilihan mereka sendiri. Maka mereka tinggal bagaimana berbuat yang baik itu, bagaimana. Begitu. Kalau pekerjaan mereka sehari-hari di sini apa-apa saja,
dan dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian kalau ada kegiatan tambahan, kegiatan apa lagi? Jadi kalau pekerja mereka di sini seperti normal kegiatan manusia, dan yang pasti kalau kita buat jadwal di setiap sektor itu jam 8 pagi mereka sampai kepada Seperti sektor, kehidupan di luar. Di luar. Kalau mau ngajar anak sekolah, berangkat ke sekolah. Jam berapa waktu sekolah Kalau itu, mau jadi tukang jahit, buka toko, ya kerjakan tukang jahitnya gitu. ya begitulah. Yang pertaniannya segala macam sama juga. Sama. Kemudian jam setengah 12 mereka istirahat. Kemudian sampai habis zuhur, jam 2 mereka masuk lagi ke lapangan pekerjaan. Sampai jam? Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Paling lambat setengah 6. Ada nggak dibuatkan jadwal-jadwal khusus? Kalau secara khusus tidak, tapi itu hanya penyampaian saja. Tinggal mereka yang mengatur kedisiplinan mereka sendiri tanpa diawasin. Tanpa diawasin mereka mengatur kehidupannya sendiri. Ya karena kita memang mau melatih kejujuran dan ketaatan itu. Jadi kehidupan di sini diutamakan kejujurannya. Dan ketaatan. Seandainya ini warga di sini selesai kegiatan hari Minggu, ada kegiatan nggak kerja? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ingin jalan-jalan ke Medan, Ya bisa dipersilakan. boleh saja. Asal dia mampu dan mau ke sana. Terus pulangnya jam berapa? Kapan? Tergantung kepentingan dia. Mereka saja. Diserahkan begitu aja. Iya. Mau 2 hari, 2 hari, mau 3 hari, 3 hari. Sebulan pun nggak apa-apa. Nggak ada hitungan cuti segala macam, nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa ya. Jadi kalau ada orang yang mau masuk kemari, persyaratannya apa? Persyaratannya yang pertama bersihkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk, pikirannya, dan bisa menjaga lisan dan perbuatan yang baik dan benar. Yang penting bersih dulu masuk kemari. Ya, tujuannya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena untuk kemewahan dan kesenangan dunia, tapi bagaimana menjadikan dirinya seperti apa yang dikatakan Allah dan Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kutus engkau melainkan menjadi rahmat semesta alam, dan Rasul mengatakan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu yang baik akhlaknya dan bermanfaat bagi yang lainnya, bukan yang lain. Kalau dia sudah sedikit agak uzur, mungkin kemampuan kerjanya terbatas setelah dia berada di sini, apa kegiatan yang dilakukannya? Ya, suruh banyak beribadah saja lah dia. Nggak ada kegiatan lain? Ya, sebatas mana dia mampu. Tidak ada. Tapi biasanya jujur ya. Kalau dia memang masih punya kemampuan, dia bantu ya, mungkin ke ladang, kemana. Tapi gitu. banyak yang kita yang tua juga yang jujur, ada yang di ladang, ada yang di mana dia mampu. Tidak pula dipaksakan. Yang muda pun kalau memang tidak mampu juga tidak dipaksakan. Kembali kepada dia. Jadi orang baru yang masuk kemari, mereka tuh disiapkan penginapan atau membuat penginapannya sendiri. Makanya sebelum dia pindah kemari, dia harus lebih dahulu buat persiapan. Buat persiapan dulu, buat gubuk-gubuknya. Gubuk-gubuknya. Dan yang pasti dia harus siap merasakan dan mengikuti bagaimana keadaan dan peraturan kehidupan di sini, itu saja. Jadi betul-betul yang masuk kemari itu adalah yang sudah bersih, yang tak banyak memikirkan dunia lagi. Karena yang pertama sudah bosan mencari dunia itu tak ada. Maka dia datang kemari, dia abdikan dirinya, tenaganya untuk membantu saudaranya untuk dalam kehidupan ini. Biasanya yang datang kemari, dia datang dengan dirinya sendiri, bawa istrinya atau bawa anak-anaknya? Tergantung, ada yang tak punya istri, ada yang tak punya anak, ada yang datang kemari. Kalau yang punya istri dia bawa kemari pun tak masalah juga. Ya, yang penting persiapan dia sudah ada di sini. Begitu. Apalah pesan-pesan Tuan Imam untuk masyarakat yang ada di luar? Ya, kalau pesan Tuan Imam terkhusus pada dirinya dan orang-orang yang ada di sini, marilah sama-sama kita menghilangkan yang namanya prasangka buruk, kebencian antar sesama. Marilah sama-sama kita meningkatkan persatuan dan persaudaraan, jauh dari kata pada membenci, iri dan dengki. Yang ada sama-sama kita datang dari Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini semua sudah dicatat oleh Allah dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka yang penting marilah kita sama-sama hidup di dunia ini untuk aman, tentram, dengan jalan persatuan dan kasih sayang kita, agar bagaimanapun keadaan hidup kita yang sulit, yang susah, yang payah, agar dapat kita selesaikan. Tanpa kebersamaan, tanpa persatuan, maka ini tidak akan pernah terwujud. Perpisahan, pertikaian, perselisihan itu hanya membawa dampak kehancuran yang besar bagi kita semuanya. Maka
Terkhusus bagi kita apalagi tinggal di Indonesia ini yang katanya berbeda-beda tetap bersatu jua. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Marilah sama-sama kita wujudkan ungkapan-ungkapan itu menjadi realitas dalam kehidupan kita. Jadi yang datang kemari, yang tinggal di sini semuanya beragama Islam atau ada agama lain? Yang khusus tinggal bersama Tuhan yang pastinya beragama Islam. Beragama Islam ya. Jadi tinggal. Ada nggak dukungan pemerintah? Kalau dukungan pemerintah ya pastilah. Seperti apa bentuk dukungan pemerintah? Ya ada beberapa bantuan-bantuan Ada yang ya. diberikan berupa fasilitas. Sebagian ada yang diberikan seperti sekolah pendidikan kita, ada dana bos. Oh, dibantu ya. Dan beberapa kemarin kita juga ada bantuan dari Departemen ISDM, Energi Sumber Daya Mineral, untuk pembuatan sumur bor, untuk air. Dinas Tenaga Kerja ada nggak membantu untuk keterampilan-keterampilan yang ada di sini? Insya Allah belum ada. Belum ada ya. Sahabat Afasafan, kita lihat ya. Semoga video ini ditonton Provinsi Sumatera Utara. Kita berharap Dinas Provinsi Sumatera Utara menurunkan pelatihan-pelatihan tenaga kerja kemari. Biar skill-skill yang ada di sini semakin mampu ya, semakin bertambah. Amin. Jadi mereka ini ahli dalam bidangnya, tak perlu lagi bergantung kepada pemerintah. Turun kemari, bantu. Saya yakin dan percaya, insya Allah Kampung Marfah ke depan lebih berkembang. Amin. Terima kasih Tuan Imam. Alhamdulillah sahabat Abasafan, sampai di sini dulu video kita. Ikutin terus yang lainnya, akan dapat nanti video-video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.